Saudaraku, kita mulai ibadah kenaikan ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta, Penyelamat, dan Pembaru dunia. Anugerah dan kasih Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan tidak terbatas juga oleh waktu dan ruang. Dan ketika kita mengimani Allah kita sebagai pribadi yang tidak terbatas, maka tidak ada tempat, tidak ada waktu tanpa kehadiran Allah. Dan mari kita syukuri kehadiran Allah dalam ibadah kita hari ini dan di sini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudaraku,
berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, merendahkan hati kami, dan mengaku dosa kepadamu. Tuhan, betapa sering kami mengakui bahwa Engkau Allah yang hadir. Allah yang selalu bersama dengan kami. Namun sering pengakuan itu hanya ucapan bibir kami. Sebab ketika kami mengalami pergumulan, kami acap kali hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Seolah-olah dalam hidup ini kami hanya berjalan sendiri, tanpa kehadiran-Mu. Dan kini kami mau memohon pengampunan-Mu. Kasihi kami Tuhan, ampuni kami, dan kiranya pengakuan kami yang berkata bahwa Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, menghindari kami hidup dari ketakutan, menghindari kami hidup dalam kekhawatiran, dan kiranya pengakuan akan kehadiran Allah membuat kami senantiasa hidup di dalam iman yang penuh pengharapan. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Kasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan dan kasih-Mu. Amin. Aduh, kalau kayak begini terus, apa aku bisa yang menghidupi keluargaku? Di mana suamiku sudah tidak kerja, mana penyakitan, sedangkan hasil jahitku sudah sama sekali tidak ada masukan. Belum bayar ini, belum bayar itu, belum buat nebus obat. Aku sepertinya hidup ini sudah tidak kuat lagi. Sudah menyerah. Sepertinya Tuhan tidak ada di rumah ini. Ya Tuhan, ampunilah anakku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Dan dari tempat ini, dari Gedung Gereja Bajem Ciracas, saya akan menyampaikan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya bagi pendamaian dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, silahkan duduk kembali. Dan pada saat ini dari tempat ini, Gereja Bajem Ciracas, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Namun sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mengingat kembali dan juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami makin percaya bahwa Engkaulah Allah yang sejati. Engkaulah yang hadir di dalam Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami mengingat bahwa Yesus naik kembali, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan, bukalah hati kami dan nyatakanlah hikmat-Mu kepada kami semua. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi
dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan serta memelihara firman Tuhan dari hari ke hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua di rumah-rumah dan dari rumah-rumah yang mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah tidak terbatas tempat, ruang, dan waktu. Saudara-saudara, ketika Yesus bangkit, maka Yesus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus bisa mendampingi kapan saja, Yesus bisa datang kapan saja, di mana saja. Demikian juga Yesus juga kembali. Pada saat ini kita mengenang, kita memperingati Yesus kembali, Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tidak lagi dibatasi ruang, baik ruang yang ada di dunia ini, di bumi ini, maupun ruang yang ada di sorga. Sorga dan bumi ada di dalam kuasanya, sehingga Yesus tidak lagi dibatasi oleh ruang. Demikian juga Yesus tidak lagi dibatasi oleh waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sehingga posisi Yesus ketika bangkit dan naik ke sorga, maka Dia telah kembali pada hakikatnya, yaitu ada bersama Bapanya. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, dan Dialah Allah dan tidak dibatasi oleh waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada saat ini bahwa kehadiran Yesus, keberadaan Yesus jelas ya, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi kuasanya, membatasi kasihnya. Tidak ada yang bisa membatasi ruang ataupun waktu. Mau sekarang, mau dulu, mau kelak di kemudian hari, kasih Tuhan dinyatakan. Demikian juga mau di sini, mau di rumah, mau dimanapun, kasih Tuhan juga dinyatakan. Jadi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum masa pandemi, kita seolah-olah dibatasi oleh ruang, yaitu ruang gedung gereja. Masing-masing kita punya ruang gereja masing-masing. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, tetapi kita ada dalam pembatasan dalam ruang gedung gereja. Tetapi pada saat pandemi ini, kita didorong untuk belajar dan untuk menghayati dan memahami bahwa kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, itu bisa dari rumah-rumah.
dari manapun kita berada. Dan mungkin ke depan tidak dibatasi oleh ruang. Ke depan kita bisa di gereja secara onsite walaupun masih dalam keterbatasan, tapi juga bisa live streaming. Live. Jadi di gereja juga ada, tetapi juga bisa diikuti di rumah-rumah, dari rumah-rumah, dari manapun. Sehingga ibadah kita pun juga tidak dibatasi dengan ruang. Bisa di ruang gereja, bisa di rumah, dan bisa dimanapun dalam waktu yang sama. Kita beribadah dalam persekutuan jemaat Tuhan dalam waktu yang sama. Demikian juga kasih Tuhan juga tidak lagi dibatasi. Oh di ruang ini, oh di ruang ini, oh di gereja ini, oh di gereja itu, tidak. Tapi ketika kita berdoa bersama dari rumah-rumah, kasih Tuhan pun dinyatakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur. Ya, bagaimanapun juga tanpa disadari kita didorong untuk mengalami penghayatan bahwa kasih Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ibadah juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Persekutuan juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Semuanya bisa dilakukan, baik secara onsite maupun secara live, live streaming. Semuanya bisa dilakukan, bisa lewat media sosial, bisa lewat apapun juga, batasi dengan ruang dan waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sambut dan mari kita membangun suatu kehidupan yang juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tidak hanya ibadah, tapi juga mungkin pekerjaan, mungkin membangun relasi, apapun itu. Kita bisa bangun, baik melalui media sosial, melalui apapun juga. Ya, sekali lagi tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita bisa membangun persekutuan, kita bisa membangun relasi, baik di gereja secara online maupun secara live streaming, maupun juga memakai media sosial lainnya. Semuanya dalam satu kesatuan jemaat Tuhan. Dan itulah yang dinyatakan sekarang ini, yang kita rasakan sekarang ini. Dan ke depan mungkin akan lebih disempurnakan oleh Tuhan. Supaya nama Tuhan juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nama Tuhan sekali diberitakan meluas, viral, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu berbahagialah. Biarlah yang terjadi saat ini kita mengucap syukur. Kita jangan mengeluh dengan yang terjadi saat ini. Ada waktunya. Ketika semuanya siap, kita akan beribadah secara onsite, tapi juga secara live. Dan di situ kita merasakan sebuah persekutuan jemaat yang luar biasa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kiranya firman ini boleh memberi kekuatan kepada kita semua, sehingga kita makin bersukacita di dalam merayakan hari kenaikan Tuhan, hari di mana Tuhan memberi anugerah sehingga kita, relasi kita, spiritual kita, ibadah kita, semua yang kita lakukan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan ada bersama kita, Tuhan berjalan bersama kita dari waktu ke waktu, tetapi Tuhan juga hadir dalam segala waktu kita, dalam segala ruang di mana kita ada. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersuka cita. Kami mengucap syukur atas semua yang telah Engkau berikan, telah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Juru Selamat. Engkau menganugerahkan kasih setia di dalam Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini, dari gedung Gereja Bajem Ciracas ini, kami naikkan syukur kami kepadamu. Sebab Engkaulah yang memberi tempat, Engkaulah yang memberi suasana, Engkaulah yang memberi keindahan, sehingga kami memakai semuanya sebagai rasa syukur kami ketika kami mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana. Belakangan ini ada banyak kota-kota yang terkena bencana banjir, angin kencang, tanah longsor, dan juga banyak lagi yang lain. Cuaca tidak kondusif. Sementara pandemi COVID juga belum selesai. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap hamba-hamba-Mu, kepada setiap umat-Mu, untuk melewati semuanya ini dengan kuat, dengan tabah, sehingga kami dapat menjaga segala sesuatunya, dapat menjaga untuk tidak berkembang tentang penularan virus, menghambat penularan virus, tapi juga kami boleh menjaga, menahan diri untuk tidak pergi jauh-jauh karena cuaca tidak mendukung. Kami bersama-sama, baik keluarga lepas keluarga, boleh bersatu hati dalam persekutuan, boleh terus berdoa, bahkan dalam perayaan kenaikan Tuhan ini. Kami, keluarga lepas keluarga, kami boleh mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkati dan urapi setiap umat-Mu yang terkena bencana. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Karena semua umat-Mu mengalami penderitaan yang sama. Namun demikian, satu hal yang menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Juru Selamat itu telah hadir, telah diutus, telah ada di tengah-tengah kami, bahkan telah naik ke sorga. Sehingga kami memiliki Juru Selamat yang bisa diandalkan, yang dapat dipercaya. Dan karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan, yang sakit, yang di rumah sakit, yang dirawat di rumah. Dan semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan urapi agar menjadi kekuatan, agar diberi pemulihan, diberi kekuatan untuk pulih kembali. Oh Tuhan, Tuhan jamah saudara-saudara kami yang sakit. Demikian juga yang dalam pergumulan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Republik Indonesia ini. Tuhan juga pakai pemerintahan ini untuk menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan pakai gereja-Mu, Tuhan pakai anak-anak-Mu, Tuhan pakai umat-Mu untuk juga menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Oh Tuhan, itulah gereja, itulah karya nyata yang kami boleh wujudkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga langkah-langkah hidup kami selanjutnya, agar semangat kenaikan Tuhan Yesus ini makin menguatkan kami untuk terus melangkah dengan iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Tuhan, inilah harapan kami, inilah doa kami, yang kami boleh naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Tuhanku, di dalam kemelut hati ini, aku tidak ingin menuntut hidup mulus tanpa gelombang. Memanggul salib itulah tugasku sebagai pengikutmu. Bukannya lari menghindar, namun Tuhan, saat-saat aku tidak mengerti jalan-Mu, tunjukkanlah jalanku ke arah rencana-Mu. Waktu kebingungan dan kekhawatiran, jangan lepaskan tanganku ya Tuhan. Mampukanlah aku berdiri tegak melawan gelombang perasaanku yang tak menentu ini. Bantulah aku untuk bersabar, penuh kasih dan kerendahan hati. Jangan biarkan aku hanyut melawan, menyerah dalam arus pencobaan. Biarlah dekapan kasih-Mu menguatkan aku untuk berjuang, menyadarkan aku bahwa aku tidak sendirian, tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau yang tak pernah lelah dan tetap memangku, mendekapku dalam segala suasana, lebih-lebih dalam suasana yang gelap gulita dan membosankan ini. Tuhan, biarlah aku semakin murni di dalam genggaman tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku bukti kasih dan karya salib-Mu.
above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan bersama kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan, dengan memperhatikan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan berkat yang telah Engkau berikan. Saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah dengan rela hati memberikan persembahan. Dan berkati juga kami yang akan mengelola persembahan ini, sehingga dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di salib-Mu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah.
sudah 2 kali ibadah kenaikan Al-Masih secara daring. Berarti sudah 1 tahun kita tidak ibadah di gereja. Gara-gara si corona ini nggak pergi-pergi dari bumi yang kita tinggalin ini. Iya deh, kita kangen deh sama kebaktian di gereja, kebaktian Padang, perjamuan kasih. Kapan ya kita bisa ke gereja lagi? Iya ya Pak, kita sudah lama nggak ketemu teman-teman. Kita juga tidak ibadah, kita kangen sama kul, kita kangen sama teman-teman kita, apalagi yang ada di Ciracas ini. Apalagi celotehannya Bu itu loh, Bu Paskaria. Kamu kangen banget apa sama Bu Sohombing, kalau datang pasti kerupuk keluar. Ini sudah 1 tahun kita diem di rumah Pak, jadinya kita tidak keluar-keluar, tidak bisa ibadah. Ya, gimana ya rasanya? Sedih saya. Kapan bisa lagi kita ibadah? Kayaknya saya kemarin itu sudah menyesal. Saya sudah marah-marah sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan baik. Seperti firman pada hari ini baik sekali ya Pak. Apalagi yang tertera di dalam malam apa ya Pak? Efesus 4 ayat 10 ya. Coba kita baca ya Pak. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Iya deh, kalau ingat lagu Sekolah Minggu itu, ada burung pipit yang kecil aja dikasih itu kan, apalagi kita yang manusia, pasti itu kan lebih mengasihi kita. Iya ya Pak, pengorbanan Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Untuk pengorbanan itu dia disiksa dan dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Ya ampun, saya kemarin sudah marah-marah, sudah menyerah sama dunia. Padahal aku punya iman dan kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita bersyukur ya Pak, kita punya iman, kita punya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku, untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus obatkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不懂，我不知，只看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Kasih Yesus mengalir membuka hidupku, untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus obatkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. 我一起向世界活出爱。Kirimlah cahayamu, kirimlah pelitamu, kirimlah cahayamu, menyertai yang terlelap.
Tetaplah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah Injil menyertai yang berita Injilmu, kirimlah Injil menyertai yang berita Injilmu, kirimlah Injil menyertai yang berita Injilmu, kirimlah Injil menyertai yang berita Injilmu. Kirimlah cahayamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita dan ingatlah pesannya bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama saat Ia naik ke sorga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan
Yesus